Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera. Hari ini Bu akan mengajarkan tema 6, subtema 3, pembelajaran 5. Ayo membaca. Briket pengganti BBM. Ini gambar briket ya. Briket adalah bahan bakar pengganti bahan bakar minyak atau BBM. Oke, kita ulangi. Briket adalah bahan bakar pengganti bahan bakar minyak atau BBM. Briket dapat dibuat dari bambu, serbuk gergaji, atau batok kelapa. Briket dapat dibuat dengan mudah. Berikut ini cara pembuatan briket, alat dan bahan: batok kelapa atau bambu atau serbuk gergaji. Ada kanji. Kanji ini adalah tepung tapioka ya nak ya. Lalu potongan bambu atau pipa paralon setinggi 7 sampai dengan 10 cm untuk cetakan. Korek api. Cara kerja: siapkan bahan yang akan dijadikan briket. Contoh bahan adalah bambu, serbuk gergaji atau batok kelapa atau tempurung kelapa. Ngerti ya, tempurung kelapa itu adalah bagian yang terluar dari kelapa, itu namanya tempurung kelapa, yang keras pokoknya. Keringkan bahan tersebut sampai benar-benar kering. Bakar di dalam tempat khusus sampai berbentuk arang. Hasil pembakaran berupa arang atau serbuk arang ditumbuk halus, kemudian disaring atau diayak. Hasil saringan kemudian dicampur dengan adonan kanji secukupnya. Fungsi kanji sebagai perekat. Jadi kanji ini seperti lem ya. Adonan kemudian dicetak menggunakan potongan bambu, bisa juga menggunakan pipa paralon ukuran sedang. Saat dimasukkan ke dalam cetakan, adonan arang tadi dipadatkan. Tahap terakhir adalah pengeringan. Pengeringan dilakukan untuk mengurangi kadar air. Pengeringan bisa memakan waktu beberapa hari. Hal ini tergantung terik tidaknya sinar matahari, bukan tergantung ya, bergantung. Oke, jadi nanti bentuknya kalau pakai pipa paralon seperti ini, atau pakai bambu juga bisa seperti ini bentuknya. Briket memiliki beberapa kelebihan dibanding bahan bakar minyak. Briket dapat mengurangi pencemaran akibat bahan bakar fosil. Briket mudah terbakar, namun briket tidak cepat habis. Penggunaan briket merupakan salah satu cara menghemat bahan bakar minyak. Disarikan dari berbagai sumber. Nah, kalian telah membaca wacana di atas. Jawablah pertanyaan berikut. Sebutkan fungsi briket. Nah, sebagai bahan bakar pengganti bahan bakar minyak. Lalu 2. Sebutkan alat dan bahan yang dapat digunakan untuk membuat briket. Nah, tadi tuh ya, kalau alat itu adalah sarana untuk membantu pekerjaan. Kalau bahan itu yang diolah gitu ya. Yang diolah itu namanya bahan. Jadi gini, batok kelapa, bambu, serbuk gergaji ini adalah bahan. Kanji juga bahan. Potongan bambu pipa paralon setinggi 7-10 cm untuk cetakan ini adalah alat, karena dia tidak masuk di dalam bahan itu, tapi dia ini membantu mencetak ya. Terus ada korek api. Korek api ini juga alat. Nah, itu ya. Jadi bahannya yang batok kelapa dan kanji, lalu bambu dan korek api ini adalah alat. Selanjutnya, pertanyaan nomor 3. Jelaskan paling sedikit 2 kelebihan briket dari bahan bakar minyak. Tadi, ingat ya, briket itu mudah terbakar. Nah, tapi tidak cepat habis. Nah, begitu. Jadi, briket mudah terbakar dan tidak cepat habis. Nomor 4. Mengapa briket dapat dijadikan energi alternatif? Karena terbuat dari bahan alam yang ada terus menerus ya, jadi selalu ada. Jadi karena briket terbuat dari bahan alam yang selalu ada dan tidak cepat habis, itu tadi tidak habis-habis intinya. Selama ada bambu, ada serbuk gergaji, ada tempurung kelapa, ya dia bisa dibikin terus. Ada kanji, bisa dibikin terus.
Selanjutnya 5. Briket dapat mengurangi sampah. Bagaimana pendapatmu? Jelaskan alasannya. Sampah di sini adalah polusi ya, polusi udara dan ramah lingkungan, begitu ya. Nah, di sini, coba kita lihat lagi ya di bacaannya tadi. Nah, karena briket dapat mengurangi pencemaran, begitu. Bagaimana menurut pendapatmu? Ya, briket memang dapat mengurangi sampah karena mengurangi pencemaran lingkungan. Penggunaan briket dapat mengurangi sampah. Pengurangan sampah dapat sangat bermanfaat untuk lingkungan. Menggunakan briket termasuk menjaga lingkungan yang terjaga baik untuk kehidupan. Ingat ya, asap atau asap pembakaran itu juga termasuk polusi ya, polusi udara. Tapi kalau briket itu karena dia dari bahan alam, maka kuranglah si asap yang berbahaya itu. Tapi kalau BBM itu karena dia dari fosil, itu asap keluarannya itu namanya gas monoksida. Monoksida itu tidak bagus kalau kita hirup. Selanjutnya indah sekali nih, ada beberapa rumah, terus ada pagarnya. Ini kayak di sebuah perkampungan atau hunian penduduk begitu ya. Kalau tertata rapi seperti ini kan baik sekali ya, indah sekali ya. Ayo berdiskusi. Diskusikan cara mengurangi sampah yang bisa kamu lakukan. Diskusikan bersama temanmu, tuliskan dan sampaikan hasil diskusimu di depan kelas. Iya, kalau mengurangi sampah ya kita begini, kalau di Samarinda itu sudah mengurangi namanya pemakaian kantong plastik atau kantong kresek gitu ya. Jadi kalau belanja di mall itu biasanya mereka tidak menyediakan kantong plastik. Kita harus pakai tas belanjaan sendiri begitu. Kalau mau kantong plastik itu juga kita harus bayar ekstra, misalnya 200 sampai dengan 500 rupiah. Kalau di Lotte juga tidak di Lotte Mart ya, kalau ibu pernah berbelanja itu mereka juga tidak menyediakan kantong plastik atau kantong kresek. Mereka menggunakan kardus bekas kemasan mie atau kemasan yang lebih besar lagi. Nah, itu untuk membungkus barang belanjaan kita, karena itu bisa digunakan ulang dan itu ramah lingkungan begitu ya, dibanding dengan si kantong kresek. Jadi kita menguranginya dengan setidaknya kalau kita belanja itu, kalau misalnya barang itu bisa kita bawa atau kita masukkan ke dalam tas kita, tidak perlu menggunakan kantong kresek lagi begitu. Kalau ibu sih seperti itu. Kalau belanja dekat rumah ya, jadi tidak minta, misalnya orang mau ngasih kresek, nggak usah pak, saya bilang kayak gitu. Ibu bilang nggak usah, kan rumahnya dekat, jadi saya jalan kaki bawa itu, atau enggak saya bawa ibu biasanya bawa tas sendiri supaya kuranglah si kresek itu, karena di rumah ibu sudah banyak sekali kresek itu ya. Selanjutnya, ayo berlatih. Siti dan teman-teman sedang berkemah. Selama berkemah mereka memasak makanan sendiri. Selama berkemah mereka juga memasak air sendiri. Mereka memasak menggunakan bahan bakar briket. Nah, sekarang nih persoalan matematika ya. Siti menggunakan sebuah briket untuk memasak. Sebuah briket bisa digunakan untuk 2 jam memasak. Jika Siti memasak pukul 14.30, pukul berapa briket akan habis? Tinggal ditambahkan 14.30 ditambah 2 jam. Jadi kalau jam itu di yang depan, kalau menit yang belakang. Jadi depannya 14 ditambah 2, ingat 2-nya di satuan aja. Nah, di sini bukan di depan sini tapi di bawahnya 4. Jadi ini tetap 30 ya, karena tidak ditambah apa-apa. Yang ditambah cuma 4 ditambah 2 6, 1 ditambah nggak ada 1. Jadi pukul berapa briket akan habis? Pukul 16.30 briket akan habis. Nomor 2, Udin ingin memasak air untuk minum. Udin menggunakan 2 buah briket untuk memasak. Setiap briket dapat digunakan untuk 2 jam. Ya, kalau si Siti tadi pakai enggak ada bilang sebuahnya 2 jam. Kalau ini 2 buah briket untuk memasak, setiap briket dapat digunakan untuk 2 jam memasak. Jika Udin mulai memasak
memasak pukul 10, pukul berapa briket akan habis? Karena dia pakai 2 briket, maka 2 dikali 2 berarti 4 jam. Tinggal 10 ditambah 4 jam. Ingat jamnya di sini ya. Jadi 10 ditambah 4. 10 ditambah 4 adalah 14. Jadi pukul berapa briket akan habis? Pukul 14 tepat atau 14.00. Kelompok Edo terdiri dari 5 orang. Setiap anggota membawa 1 buah briket berukuran kecil. 5 ada 1. Setiap briket dapat digunakan untuk memasak selama 1 jam. Berapa lama briket kelompok tersebut dapat digunakan? Karena ada 5 orang membawa 1 buah briket. 1 briket itu bisa 1 jam. Jadi ini kita langsung 5 dikali 1 adalah 5. Kali 1 lagi adalah 5. Jadi 5 jam. Berapa lama briket kelompok tersebut dapat digunakan? Nah, lama briket kelompok tersebut dapat digunakan adalah 5 jam. Oke, sampai di sini dulu pembelajaran 5-nya. Nah, kita akan lanjut nanti di pembelajaran 6. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera. Bye-bye.